Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alna Agi Setianingsih, NIM 2019-33-170. Saya dari kelas 3D PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester keterampilan berbahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Di sini saya menggunakan jurnal dari Nirmala Nadia Pratidina atau Jurnal Seni Musik 61/2017. Dalam penerapannya, variasi dongeng ini mengandalkan pemilihan buku dan cerita yang baik yang nantinya akan membentuk moral dan pribadi anak menjadi baik pula. Untuk yang kedua, mendongeng dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku. Dalam penerapannya, variasi mendongeng seperti ini mengandalkan kreativitas guru dalam memadukan ilustrasi gambar pada bahan ajar dan materi yang sedang dibahas, kemudian disusun menjadi sebuah cerita. Yang ketiga, mendongeng menggunakan papan flanel. Variasi mendongeng ini pun bisa diterapkan untuk menarik perhatian anak usia dini dengan berbagai gambar 2 dimensi yang ditempel pada papan yang dilapisi dengan kain flanel. Variasi ini biasa digunakan dalam pembelajaran dasar untuk anak usia dini, seperti mengajarkan warna, huruf, angka, ataupun mengenal hewan. Penerapan dongeng ini dinilai praktis karena papan flanel ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, gambar yang bisa dilepas pasang dengan mudah. Yang kedua, papan yang dapat dilipat. Yang ketiga, dapat dipakai berulang-ulang. Untuk yang nomor 4, yaitu mendongeng dengan menggunakan media boneka. Variasi ini bisa diterapkan untuk mengajarkan nilai moral dan diyakini baik bagi pembentukan pribadi anak usia dini. Media boneka dapat digunakan pula untuk mendukung cerita yang terdapat pada buku cerita dengan berbagai macam boneka yang dapat digunakan. Contohnya seperti boneka jari, boneka tangan, wayang, dan sebagainya. Yang kelima yaitu mendongeng dengan menggunakan atau memainkan jari-jari tangan. Penerapan variasi mendongeng ini sangat praktis. Bisa menggunakan boneka jari, bisa pula dengan jari-jari saja, ataupun dengan membentuk bayang-bayang dari jari dan sebagainya, yang kemudian disusun menjadi sebuah cerita. Variasi ini bisa digunakan dalam mendukung kegiatan mendongeng dengan buku cerita untuk mengajarkan nilai moral serta pesan teladan, dan dapat pula diterapkan dalam pembelajaran yang membutuhkan pemahaman lebih dalam yang bisa diilustrasikan dengan permainan jari, misalnya pembelajaran berkalian, pembagian, atau bahkan untuk mempelajari alat musik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Di sini saya menggunakan jurnal dari Mazda Satria Kurniawan, Okto Wijayanti, Santi Hawanti PGSD, Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Jawabannya yang pertama, keterampilan produktif. Langkah yang digunakan untuk mengatasi kurangnya penguasaan kosakata pada peserta didik yaitu dengan membiasakan peserta didik berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peserta didik kelas rendah terkadang dalam berkomunikasi masih menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dari penjelasan guru kelas 1 dan kelas 2, dapat dijelaskan bahwa guru membiasakan peserta didik untuk berbicara di depan kelas untuk mengenalkan anggota keluarga. Menurut Hamruni 2012
6.28, strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersikap deduktif ya. Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru kelas 1, 2, dan 3 memiliki strategi tersendiri. Strategi pada penguasaan konsep kosakata dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik, sehingga peserta didik tidak menggunakan bahasa campuran antara bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu keterampilan reseptif. Mengingat pentingnya konsentrasi dan dampak dari rendahnya konsentrasi terhadap pembelajaran, guru harus memiliki strategi yang tepat dalam mengatasinya. Guru menggunakan strategi dengan suara nyaring supaya peserta didik di dalam kelas akan mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Guru juga menyarankan peserta didik untuk mendengar di rumah, yang artinya mendengar apabila dipanggil oleh orang tua, lalu mendengarkan nasihat dari orang tua. Hal tersebut akan melatih peserta didik menjadi mudah untuk berkonsentrasi. Pada kelas 1 dan 2, menggunakan strategi bermain sambil belajar. Guru kelas 3 menggunakan strategi melatih peserta didik untuk selalu mendengar. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Bagaimana langkah mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Referensinya dari artikel jurnal Unimed ACID ya, yang berjudul Kemampuan Menulis Cerita di SD. Menulis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Dengan memiliki kemampuan menulis, siswa dapat mengkomunikasikan ide, penghayatan, dan pengalamannya ke berbagai pihak, terlepas dari ikatan waktu dan tempat. Wacana adalah saluran bahasa yang terstruktur secara lengkap, yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Jenis wacana ada 4, yaitu deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif. Yang pertama, deskriptif. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan suatu dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Tahapan menulis karangan deskripsi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan, mengadakan pengamatan dan pengumpulan bahan, menyusun kerangka karangan, dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Sekarang persuasif. Wacana persuasif adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Tahapan menulis karangan persuasif yaitu menentukan tema atau topik karangan, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita, membuat kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. Selanjutnya yaitu naratif. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya, dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Tahapan menulis narasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema cerita, menentukan tujuan, mendaftarkan topik atau gagasan pokok, menyusun gagasan pokok menjadi kerangka karangan secara kronologis atau urutan waktu, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Dan yang terakhir yaitu argumentatif.
Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Tahapan menulis karangan argumentasi sebagai berikut. Menentukan tema atau topik permasalahan seperti narasi ya. Yang kedua, merumuskan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Untuk soal yang keempat, kesantunan bahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik itu secara lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Referensinya, artikel dari repository.unja.ac.id, karya Sudaryono, Irma Suryani, Kaismini Putri yang berjudul Kesantunan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Ketika kita berkomunikasi, kesantunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan. Kesantunan verbal perlu dijaga, terutama pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma budaya. Tidak hanya menyampaikan ide yang dipikirkan, tetapi berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam komunikasi. Ada 4 prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan juga cara. 4 maksim ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Kuantitas dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Relevansi dan apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, cara menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Kesantunan berbahasa juga dipengaruhi oleh mitra tutur kita, tempat kita berbicara, waktu, juga topik pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika kita berbicara. Nomor 5 selanjutnya, bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Referensi jurnalnya kita dapatkan dari Al-Muta'aliyah, STAI Darul Kamal, NW Kembang Kerang volume 1 nomor 3 nomor 2 tahun 2018. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pembelajaran kontekstual adalah dengan melakukan kerja kelompok, siswa akan berdiskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Sedangkan pembelajaran tekstual adalah pembelajaran yang memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contohnya, pembelajaran tekstual yaitu siswa mempelajari materi tertulis yang ada pada buku teks atau buku pelajaran. Soal nomor 6 yaitu sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Sumbernya saya dapatkan dari Mintikawati Sarifatollah, Usada, Muhammad Ismail Sriyanto, EPGSD FKIP Universitas 11 Maret, WSM ya, Jalan Slamet Riyadi 449 Surakarta. Pemanfaatan media tradisional dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi yaitu yang pertama, media tradisional
Media pembelajaran tradisional yang dapat digunakan adalah media panggung boneka. Panggung boneka termasuk media tradisional realita manipulatif, yakni suatu tempat yang digunakan untuk mementaskan atau menampilkan suatu cerita dengan tokoh-tokoh boneka yang memerankannya. Dan yang kedua adalah media wayang kertas. Media wayang kertas merupakan salah satu contoh media pembelajaran dua dimensi yang termasuk dalam kategori media tradisional yang berbentuk media visual karena bentuknya merupakan gambar atau foto sebagai wujud tokoh wayang. Selain itu, fungsi media wayang memiliki fungsi yang tepat apabila digunakan dalam kegiatan menyimak cerita. Karena wayang kertas ini dapat menghadirkan peserta didik kepada konsep abstrak seperti memahami sebuah cerita. Wayang kertas dapat memberikan pengalaman yaitu yang langsung pada peserta didik dan melibatkan panca indera peserta didik dalam kegiatan bercerita. Pelibatan panca indera melatih peserta didik untuk lebih peka dan membuat pembelajaran lebih berkesan di benak peserta didik. Untuk media berbasis teknologi media pembelajaran aspek menyimak, dalam pembelajaran menyimak, media yang digunakan yaitu radio berbasis teknologi ya. Yang pertama radio, ada juga tape recorder atau televisi. Contoh, guru membacakan satu cerita dari sebuah wacana. Siswa mendengarkan dan dapat menceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasanya sendiri. Siswa menceritakan pengalamannya saat liburan yang lain mendengarkan radio. Siswa diberi tugas mendengarkan berita, drama, dan radio. Dengan tape recorder, guru dapat memperdengarkan rekaman puisi, drama, pidato, dan lain-lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Dengan media televisi, guru juga dapat menugaskan siswa untuk menyimak wawancara, dialog, ataupun berita. Kemudian mempresentasikan nih hasil simakannya di depan kelas. Soal nomor 7. Jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Ini menurut referensi artikel dari repo.stkip.pgri-sumber.ac.id. Tekanan adalah keras lunaknya pengucapan suatu suku kata. Tekanan berfungsi untuk memberi nada khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang diingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan dengan kata lainnya. Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya yang tidak penting. Untuk yang perlu mendapat penekanan dalam bait puisi, terlebih kita perlu memahami maksud baitnya secara keseluruhan. Yang B. Intonasi. Sebuah intonasi hanya dapat dinikmati bila dibaca dengan irama yang baik. Dalam membaca sebuah puisi, intonasi sangatlah diperlukan karena intonasi menyangkut masalah tinggi rendahnya irama dalam sebuah puisi. Tanpa intonasi, puisi tidak bisa dibaca dengan baik. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat bertanya, kalimat perintah atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting agar pembacanya itu tidak monoton, sehingga pendengar pun tidak lebih tertarik. Intonasi juga berguna dalam memperjelas atau membedakan maksud atau pesan dari setiap liriknya. Untuk intonasi, sebelumnya Anda membacakannya, Anda perlu menandainya misalnya dengan berupa garis yang menanjak atau menurun. Dengan cara demikian, mudahlah dalam membedakan intonasi dari setiap liriknya ketika puisi itu Anda bacakan. Soal nomor 8. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya.
Menurut artikel jurnal dari Cakrawala Pendas, volume 1 nomor 1 Januari 2015. Langkah-langkah pelaksanaan metode bermain peran agar berhasil dengan baik menurut Soeharto 1997.282, yaitu guru harus menerangkan dan memperkenalkan kepada siswa tentang teknik pelaksanaan metode bermain peran ini. Guru menunjuk beberapa siswa yang akan bermain peran di mana masing-masing akan mencari pemecahan masalah sesuai dengan perannya, sementara siswa yang lain menjadi penonton dengan tugas-tugas tertentu. Guru harus memilih masalah yang urut sehingga menarik minat siswa. Guru harus dapat menceritakan peristiwa yang akan diperankan sambil mengatur adegan pertama agar siswa memahami peristiwanya. Guru memberikan penjelasan kepada pemeran dengan sebaik-baiknya agar mengetahui tugas perannya, menguasai masalahnya, dan pandai berekspresi maupun berdialog. Bila siswa belum terbiasa, perlu dibantu guru dalam menimbulkan kalimat pertama dalam dialog. Setelah bermain peran, mencapai situasi klimaks, maka harus dihentikan agar pemecahan masalah dapat didiskusikan secara umum. Sekarang soal yang terakhir. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Kita mendapatkan referensi artikelnya dari e-jurnal Edu karya Indri Anugrahani yang berjudul Analisa Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar Guru-guru Sekolah Dasar. Komponen pengembangan profesi terdiri dari pengembangan profesi. Komponen penguasaan akademik terdiri dari pemahaman wawasan kependidikan dan penguasaan bahan kajian akademik. Salah satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari bagaimana guru tersebut mampu mengelola pembelajaran di kelas. Banyak juga guru-guru yang mengalami kesulitan dalam pengembangan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Guru mengalami kesulitan bagaimana merencanakan suatu pembelajaran yang baik dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru kesulitan menentukan media, sumber belajar yang mampu menumbuhkan kreativitas siswa. Selain itu, evaluasi yang dilakukan guru hanya mengukur ranah kognitif saja, dan biasanya dilakukan hanya di akhir semester. Hanya sedikit guru yang mengevaluasi siswa dan ranah psikomotorik dan afektif. Hambatan-hambatan ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan Heri Retnawati pada tahun 2015, yang menyatakan bahwa guru mengalami hambatan dalam mengatur waktu pada perencanaan pembelajaran, merencanakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, serta guru mengalami hambatan dalam pembuatan RPP. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Wahyudin tahun 2009 yang menyebutkan bahwa guru masih mengalami hambatan dalam menyusun RPP. Guru juga masih mengalami kesulitan dalam menyusun penilaian. Terima kasih kepada Bapak Irfai Faturrahman selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia yang telah membimbing kami dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.